Alhamdulillah, dalam suasana yang sangat mencabar dan menguji keimanan, dan masih kita berada dalam ujian untuk menunjukkan kemurnian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat dibuktikan kemurnian iman melainkan setelah berhadapan dengan ujian dan dugaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia menyangka dibiarkan untuk mengatakan beriman tanpa diuji, tanpa diduga? Adakah itu prasangka mereka? Kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menduga umat-umat sebelum kamu untuk kami mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dan telus dalam imannya dan siapa yang tidak. Maka masih berhadapan dengan suasana pandemi COVID, kita masih berada dalam dugaan dan ujian. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ujian ini segera berakhir dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua. Amin, amin, amin. Manusia dalam hidup ini kalau selesai daripada satu dugaan, dia bukan bermakna habislah dan tiada lagi dugaan. Di sini ada satu dugaan dan ikhtibar yang berterusan, bermula daripada manusia itu sampai kepada umur taklif, yakni umur di mana ia berakil baligh, maka bermulalah ujian dugaan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dan dugaan dalam bentuk mentaati perintah Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dugaan dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah dugaan dan ujian dalam mengurus keluarga, dalam mengambil berat tentang keluarga. Ini juga bahagian daripada ujian dan dugaan, di mana kejayaan seseorang dalam membentuk keluarga yang baik, yang harmoni, keluarga yang dipenuhi dengan tanggungjawab agama terhadap masing-masing, suami terhadap istri dan sebaliknya, orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Disitulah letak kejayaan sebuah keluarga. Kuncinya adalah melaksanakan perintah Allah di tengah-tengah keluarga dan meninggalkan apa yang dilarang. Mari bersama-sama kita pada pagi hari yang berbahagia hari ini, di awal Dzulhijjah al-Mubarak, di bulan yang haram, untuk kita bersama-sama mendengarkan beberapa panduan bimbingan Al-Quranul Karim ketika menjelaskan tentang status atau kedudukan keluarga dalam Islam. Bila kita melihat, saya ada letakkan beberapa poin di sini tentang status atau kedudukan keluarga itu dalam Islam. Yang pertama, keluarga dalam Islam ini adalah al-asal fi khilafatil insan, yakni yang menjadi asal manusia itu ada di atas muka bumi ini tidak boleh terlepas daripada keperluannya kepada keluarga atau membina satu keluarga. Tidak diciptakan manusia di atas muka bumi ini untuk bersendirian. Tidak diciptakan manusia di atas muka bumi ini tidak memerlukan kepada lawan jenisnya, pasangan. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya al-asl fi khilafatil insan, yang asal pada awal ciptaan manusia di atas muka bumi ini adalah berseiringan antara pasangan suami dan juga istri, yang bermula dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم raqiba. Wahai sekalian manusia, merujuk kepada manusia tanpa mengira latar belakang agama, tanpa mengira latar belakang budaya, adat, tradisi, warna kulit, bahasa manusia secara umumnya. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan kamu daripada yakni bermula daripada satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dan menjadikan daripada Adam pasangannya, wa khalaqa minha zawjaha. Kalimat zawjaha di sini pasangan, yakni bila dinisbahkan kepada pasangan, yakni merujuk kepada pasangan yang sah, bukan pasangan yang bebas. Pasangan yang sah tentunya adalah melalui pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan pertama berlaku di atas muka bumi ini adalah pernikahan antara Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha. Kami ciptakan daripada Adam pasangannya, yaitu Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan diperbanyakkan daripada perkahwinan atau pasangan ini ramai keturunan laki-laki dan juga perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Setelah Allah menyebutkan asal ciptaan manusia ini berpasang-pasangan, berkeluarga, dan itu adalah yang asal pada ciptaan manusia, lalu Allah menyebutkan wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu. Kemudian wattaqul arham, dan takutlah kamu kepada Allah atas tanggung jawab kamu kepada al-arham, yakni silaturrahim. Yang dimaksudkan pada silaturrahim adalah permulaan daripada hubungan yang terjalin antara suami dengan istri melalui akad nikah. Itulah juga yang menjadi pertanggungjawaban kedua-dua pasangan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka sah terjalin hubungan sebagai suami dan istri. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kepada kamu. Jadi Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, lalu diletakkan tanggung jawab oleh Allah pada pasangan itu yang akan disoal oleh Allah. Setiap pasangan akan tanggung jawabnya kepada yang lain. Ini bahagian pertama. Pada manusia dicipta asalnya adalah berkeluarga. Dengan demikian adalah bertentangan dengan tujuan ciptaan manusia bila ada orang yang enggan untuk berkahwin ataupun menolak perkahwinan ataupun berkahwin dengan perkahwinan yang tidak memperbanyak zuriyah, seperti perkahwinan sesama perkahwinan sesama jenis, tidak menepati daripada tujuan asal diciptakan manusia di atas muka bumi ini adalah untuk memperbanyak keturunan sebagai regenerasi kepada generasi sebelum. Ini bahagian yang pertama. Dengan demikian perkahwinan itu adalah fitrah dan sunnatullah fil kaun, yakni fil insan. Sunnahnya Allah, ketetapannya Allah, fitrah yang Allah letakkan pada manusia adalah perkahwinan. Dan yang kedua, dalam perkahwinan ini atau dalam perkahwinan ini adalah adanya takamul. Takamul ini saling melengkapi kekurangan yang lain. Laki-laki tak sempurna tanpa ada perempuan, demikian juga sebaliknya. Walaupun melalui ayat pertama tadi yang saya sebutkan boleh kita ambil inspirasi pemahaman seperti itu, namun lebih detail lagi, lebih terperinci, lebih jelas lagi, lebih terang lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kedudukan suami dengan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Dihalalkan kepada kamu di waktu malam
yakni malam, maksudnya malam setelah terbenamnya matahari di bulan-bulan Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, yakni untuk bersama dengan istri kamu. Mereka itu yakni istri pakaian kepada kamu dan kamu pakaian kepada mereka. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah kalimat pakaian. Istri itu pakaian kepada suami, suami itu pakaian kepada istri. Tentunya di sini Allah tidak membicarakan tentang pakaian secara fisikal atau yang berupa kain atau baju yang dipakai, karena bukanlah itu maksud yang sebenar. Akan tetapi ianya adalah memberikan simbolik pada pakaian itu. Kenapa orang berpakaian? Dan kenapa permisalan yang diberikan oleh Allah antara suami dengan istri dengan pakaian? Apa di sebalik hikmah di sebalik sebutan pakaian antara hubungan suami dengan istri? Pakaian ini, kita kalau memakai pakaian pastinya kita akan memakai pakaian yang cantik, yang sempurna, yang bersih, yang wangi. Dan itu yang kita lakukan pada pakaian kita. Berwangi-wangian pada pakaian, dan juga kita memakai pakaian yang bersih, memakai warna yang cantik. Yakni berpenampilan bersih, cantik, indah, wangi, itu yang kita yang kita inginkan pada pakaian. Dan itulah yang ada antara suami dengan istri. Bagaimana masing-masing cantik, bersih, indah, rapi, seperti mana yang kita mahukan pada pakaian yang kita pakai. Di samping itu, pakaian itu tidak dipakai kecuali untuk menutup aurat kita. Pakaian tidak dipakai kecuali menutup aurat kita, yakni supaya tak nampak kekurangan kita di hadapan orang dengan kita menggunakan pakaian. Itu juga yang sepatutnya ada antara suami dengan istri, menjadi pakaian kepada menjadi pakaian kepada yang lain. Apa yang diperlukan oleh suami dipenuhi oleh istri, dan apa yang diperlukan oleh istri dipenuhi oleh suami. Kedua-duanya saling memenuhi kehendak dan hasratnya dan saling menutupi kekurangannya. Bila kita di dalam pakaian itu juga memilih, dalam arti ada pakaian kerja, ada pakaian kenduri, ada pakaian. Demikian juga kita berpenampilan pelbagai untuk menempatkan diri di tempat sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan itulah di sebalik atau sebahagian hikmah di sebalik sebutan Allah Subhanahu wa taala, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, khairun lil mar'ati, sebaik-baik wanita adalah man idza nadarta ilaiha sarratka wa idza ghibta anha hafizatka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka. Istri yang baik itu adalah yang kalau kamu tengok kamu seronok. Dan kalau kamu perintah dia taat, dan kalau kamu tiada di rumah dia jaga marwah dan kehormatannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan, kalau sebaik-baik istri itu adalah yang berhias untuk suami, saya pun juga ingin berhias untuk istri. Demikian at-takamul, saling melengkapi antara keduanya, baik daripada pihak suami atau kepada istri, untuk saling melengkapi satu kepada yang lain. Dan ini yang menjadi dasar, ya, menjadi dasar perhubungan antara suami dengan istri. Dasarnya adalah asal usul manusia mesti berkeluarga dan memahami keluarga itu satu tanggung jawab dan juga amanah. Dan yang kedua adalah dalam kehidupan berkeluarga ini adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Bila kita memahami bahawa dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menekankan tentang institusi keluarga sampai pada akhir
haji atau mendekati akhir usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Hajjatul Wada, Nabi ada berpesan kepada sekian ramai daripada para sahabat yang hadir, lebih kurang 100.000 orang hadir dalam haji bersama dengan baginda Rasulullah. Beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Aku berwasiat kepada kamu agar supaya menjaga istri-istri kamu. Fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya mereka itu adalah bergantung kepada kamu, yakni merujuk bahwasanya tanggung jawab keluarga bermula daripada istri dan anak-anak. Tanggung jawabnya suami, baik itu pada nafkahnya, baik itu pada pendidikannya, baik itu pada keselamatannya, baik itu pada kebahagiaannya, yakni yang menjadi tonggak utama tanggung jawab dalam keluarga. Itu adalah lelaki atau suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki pemimpin kepada keluarganya. Dan dia akan ditanya atas kepimpinannya. Yakni kalau boleh diumpamakan, laki-laki di rumah umpama nahkoda pada kapal, ini bertanggung jawab akan keselamatan penumpang pada kapal itu. Baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya mereka, yakni keluarga atau istri, adalah bergantung kepada kamu. Wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi amanatillah fa innahunna awanun indakum la yamlikna li anfusihim syai'an wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu ambil seorang perempuan itu menjadi istri kepada kamu, amanah dari Allah. Dan juga dihalalkan mereka kepada kamu dengan kalimatnya Allah, yakni perintah pernikahan itu perintah Allah dalam Al-Quran, maka dihalalkannya pasangan suami istri dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi halal hal yang haram zina. Antara zina dengan nikah perbezaannya akad. Tanpa adanya akad maka tidak akan dikatakan satu pernikahan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Nabi, kamu mengambil mereka istri itu sebagai amanah dari Allah dan dihalalkan mereka kepada kamu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kalimat yang Allah perintah di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sebagai amanah tanggung jawab untuk memberi nafkah, mendidik, menjaga keselamatan, kehormatan, tanggung jawab kepada laki-laki. Oleh sebab itu hak laki-laki itu besar kepada istri, karena tanggung jawab laki itu kepada Allah akan anak dan istrinya juga besar. Walihada dalam hadis ini baginda bersabda, fattaqullaha fin nisa. Hati-hati kamu wahai lelaki, bertakwalah kepada Allah atas tanggung jawab kamu kepada istri-istri kamu. Wastausu bihinna khaira ala hal ballaghtu. Aku dah sampaikan, kata Nabi, aku dah sampaikan. Dalam Hajjatul Wada, di antara yang ditekankan oleh Nabi adalah institusi kekeluargaan. Oleh kerana ditekankan tentang institusi keluarga, dan oleh kerana kekeluargaan itu adalah amanah, oleh kerana ia adalah satu tanggungjawab, oleh kerana ianya adalah satu dugaan dan ujian, maka tidak akan terlepas dalam kehidupan rumah tangga ini daripada permasalahan-permasalahan.